Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nagari Berkemajuan Sara Mengato Adat Memakai bersama saya Adi Rahman Malin Batuah. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang Masjid Raya Sulit Air. Nah, kita tahu pada hari ini di negara kita tercinta sedang terlaksana pembangunan dua masjid. Yang pertama adalah Masjid Raya Sulit Air dan yang kedua adalah Masjid Darul Muttaqin di Kota Tua. Yang menjadi menarik adalah ketika rencana pembangunan Masjid Raya ini bergulir, terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang setuju dengan alasan bahwa kapan lagi kita akan membangun ulang Masjid Raya, ada yang tidak setuju dengan alasan bahwa analisis lingkungan, kemudian nilai sejarah dari Masjid Raya itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan masuk ke ranah kontroversi itu, akan tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui sejarah dari Masjid Raya Sulit Air. Sebelum dilanjutkan, silakan subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Saya menulis di sini dengan judul Sejarah Masjid Besar Sulit Air. Mengapa demikian? Karena dalam beberapa literatur yang saya temukan, penyebutan Masjid Raya Sulit Air itu baru familiar atau baru mulai diucapkan setelah tahun 1975. Adapun sebelumnya lazim disebut dengan Masjid Besar Sulit Air. Nah, mari kita cek, ketahui bersama kapan sih Masjid Raya Sulit Air ini atau Masjid Besar Sulit Air ini didirikan. Nah, tulisan yang mengulas secara ringkas kapan Masjid Raya didirikan itu saya temukan dalam buku Peringatan Setengah Abad PSA. Nah, buku ini menarik ya. Nanti kita akan buat secara khusus mengulas tentang bagaimana sejarah berdirinya PSA Sulit Air. Nah, pada halaman 8 itu dituliskan Masjid Raya yang pertama di Sulit Air tahun 1911. Saya bacakan, usaha di lapangan keagamaan yang tiada kurang pentingnya ialah berdirinya Masjid Raya di Sulit Air pada 1911 atas inisiatif Haji Sulaiman Al-Khalidi dari suku Piliang. Datuk dari Mr. Muhammad Jamin, Datuk Sultan Maharaja Besar. Nah, ini Mr. Muhammad Jamin, Datuk Sultan Maharaja Besar ini salah satu tokoh juga di Sulit Air ya, yang dia adalah seorang sarjana lulusan meraih Master di bidang hukum di Leiden University. Nah, berdua dengan kepala negeri di masa itu, yaitu Rasyad Datuk Temenggung. Nah, kita semua familiar dengan Rasyad Datuk Temenggung ini, atau lazim dikenal dengan Angku Palogai. Didirikan suatu masjid yang menjadi kebanggaan Sulit Air. Nah, artinya apa? Memang Masjid Raya ini didirikan selain fungsinya adalah untuk sarana keagamaan, untuk beribadah, juga menjadi kebanggaan. Nah, artinya apa? Dari dulu tokoh-tokoh Sulit Air ini sudah memperhatikan bagaimana bisa mewarisi identitas dan kebanggaan kepada anak cucu mereka. Nah, masjid itu berdiri tegak selama 64 tahun, sehingga datanglah saat penggantiannya dengan bangunan baru yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada 1975, yaitu disponsori oleh Rozali Usman, suami istri, seperti yang kita sebutkan di bagian lainnya. Ini isi dari tulisan tadi, tapi sekalipun ringkas, menurut hemat saya ini cukup informatif ya. Kita bisa tahu bahwa Masjid Raya ini pertama kali didirikan pada tahun 1911
inisiatornya adalah Syekh Haji Sulaiman Al-Khalidi dari suku Piliang. Nah, ini walaupun ringkas menurut Imam Syekh menjadi pijakan histori yang nantinya mungkin kita akan mencari tahu informasi lebih lanjut berkaitan dengan Masjid Raya Sulit Air ini. Selanjutnya, ini saya temukan sebuah informasi lainnya. Ini yang dimuat dalam majalah Al-Munawwarah. Nah, lagi-lagi kita akan buat secara khusus mengulas dunia pers di Sulit Air. Karena kita tahu bahwa Sulit Air itu terkenal sebagai nagari pers ya. Tokoh-tokoh pers Sumatera Barat itu lahir pertama kali dari nagari Sulit Air seperti Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, Zainal Abidin Ahmad, Yusuf Ahmad dan lainnya. Nah, Al-Munawwarah ini adalah salah satu majalah yang terbit di nagari Sulit Air ya. Ini edisi nomor 5 tahun ke-1 15 Juni 1934. Nah, di halaman 70 di majalah ini ya, dituliskan seperti ini. Dari Gunung Merah, kira-kira 2-3 pekanan lampau telah dilelang balok-balok paramuan untuk rumah sekolah desa di Tanah Putih, Sulit Air. Sejumlah harganya waktu itu adalah 95 sen. Uang dari pendapatan lelang itu menurut kebulatan rapat Datuk akan diwakafkan untuk Masjid Besar Sulit Air. Demikian kabar kita terima. Ciut. Nah, artinya apa? Di tahun 1934 ini, artinya dari 1911 sampai setidaknya 1934 ini, penyebutan Masjid Raya tadi masih menggunakan istilah Masjid Besar. Nah, ini selain itu dari majalah ini kita temukan bagaimana para penghulu datuk-datuk kita di nagari kita pada waktu itu sangat peduli, sangat memperhatikan pembangunan Masjid Raya atau pembangunan keagamaan untuk masyarakat kita di Sulit Air. Ini cukup beralasan karena 5 tahun atau hampir 1 dekade sebelumnya, yaitu tahun 1925, PSA Gando berdiri. Nah, ini artinya apa? Pada saat itu memang terjadi kesadaran yang sangat luar biasa terhadap dunia pendidikan di Sulit Air, pada khususnya ataupun di Sumatera Barat, yang mulai merintis sekolah-sekolah modern seperti Tawalib Padang Panjang, kemudian Diniyah Putri, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya dari 2 data histori ini kita bisa mulai melihat ya bagaimana perjuangan pendirian Masjid Raya itu melibatkan banyak masyarakat. Nah, kalau kita boleh buatkan babakannya seperti ini. Tahun 1911 itu Masjid Raya didirikan ya. Tadi kita sudah bahas. 1975 terjadi pembangunan ulang atau pergantian nama dari Masjid Besar mungkin menjadi Masjid Raya. Nah, ini saya belum bisa memastikan apakah memang tahun 75 itu terjadi perubahan penyebutan atau tidak. Kalau buku itu perlu kita gali lebih lanjut. Nah, tahun 2015 terjadi renovasi kubah masjidnya. Di kubah masjid yang sebelumnya terbuat dari semen kemudian diganti. Nah, 2020 mulai tahun ini kita tahu terjadi pembangunan ulang Masjid Raya yang tadinya 1 lantai akan dijadikan 2 lantai, di mana ada fasilitas museum, fasilitas perpustakaan, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menunggu kapan masjid ini selesai sehingga kita bisa kembali mengisi aktivitas keagamaan di Masjid Raya Sulit Air. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih bentuk dari Masjid Raya
sebelum 1975. Nah, terlebih dahulu kita lihat ya. Ini Masjid Raya setelah renovasi kubah ya. Ya, artinya sebelum dibongkar kemarin ya. Ya, bentuknya masih ada ciri khas sekalipun kubahnya sudah berganti, tapi ciri khas dari tahun 1975 itu masih kuat ya, dengan motif ataupun modelnya yang masih dipertahankan. Ini tetap sama, sesungguhnya yang berganti hanyalah dari bentuk kubah, baik kubah utama maupun kubah dari menaranya. Nah, ini Masjid Raya yang lama ya, yang sebelum perubahan kubah. Nah, tentu kita semua penasaran bagaimana sih bentuk arsitektur Masjid Raya pada tahun 1907 sebelum tahun 1975. Nah, untuk lebih lanjut, tahu lebih lanjut, ikuti terus channel ini. Pada sesi berikutnya akan kita ulas bagaimana arsitektur atau desain dari Masjid Raya sebelum tahun 1975. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.